Selamat pagi semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya lah saya dapat menyelesaikan tugas saya di pertemuan ke-9 di mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen pengampu saya di mata kuliah ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai franchise atau waralaba. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Clarissa Niki Deborah Simarmata dengan NIM C0C024012. Oke, kita akan masuk ke materi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu nih poin-poin penting apa yang akan dibahas di materi ini. Yang pertama, kita harus tahu pengertian waralaba itu sendiri, dasar hukum waralaba di Indonesia, unsur-unsur waralaba, jenis-jenis waralaba, perjanjian waralaba, hak dan kewajiban, kelebihan dan kekurangan, aspek hukum dalam waralaba, contoh kasus sederhana, serta ditutup dengan kesimpulan. Oke, kita akan masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian dari waralaba itu sendiri. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha untuk menggunakan sistem bisnis, merek, atau metode tertentu milik pihak lain dalam menjalankan usaha. Nah, menurut hukum bisnis itu, waralaba itu kayak artinya itu kita kerjasama bisnis berbasis perjanjian. Nah, dia tuh melibatkan franchisor atau pemberi waralaba dan franchise atau penerima waralaba. Intinya kita itu jika kita melakukan bisnis waralaba, kita menggunakan hak merek dagang atau jenis dagang itu gitu. Jenis dagang yang sudah ada. Jadi membeli hak itu menjalankan bisnis yang sudah jadi atau siap dipakai. Nah, dasar hukum waralaba di Indonesia itu dalam konteks hukum Indonesia berdasarkan pendekatan dari buku yang telah saya baca itu yaitu adalah peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba dan Permendak nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata terkait perjanjian. Nah, prinsip penting dalam dasar hukum waralaba itu pertama itu kebebasan berkontrak, kedua harus beritikad baik serta kepastian hukum. Nah, lantas apa unsur-unsur dalam waralaba? Nah, menurut konsep hukum bisnis, waralaba itu ada unsur-unsur yang pertama, ada perjanjian, yang kedua ada hak kekayaan intelektual, seperti kayak merek, sistem gitu. Dan yang ketiga, imbalan atau royalti. Yang keempat, ada standar operasional atau SOP. Dan yang kelima, ada pengawasan dari franchisor. Oke, jadi jenis-jenis waralaba itu di sini saya akan membagi menjadi dua ya, berdasarkan asal dan berdasarkan kegiatan. Nah, berdasarkan asal itu ada dua jenis juga, yaitu waralaba dalam negeri dan waralaba di luar negeri. Dari namanya aja sih kita sudah tergambar ya maksudnya. Terus juga ada berdasarkan kegiatan. Nah, kalau berdasarkan kegiatan itu ada waralaba yang bersifat menjual produk. Contohnya itu distribusi barang gitu. Nah, kalau di contoh dekatnya itu seperti Alfamart, Indomaret, KFC gitu. Terus ada waralaba jasa, contohnya itu kayak waralaba pendidikan, di bidang pendidikan atau laundry. Pendidikannya itu seperti Kumon, Ruang Guru. Terus juga ada waralaba gabungan, gabungan dari produk dan jasa. Nah, perjanjian dalam waralaba. Perjanjian ini adalah inti dari waralaba. Nah, berdasarkan KUH Perdata dan teori dalam Appledorn, nah, isi dari perjanjian itu, pertama, hak dan kewajiban para pihak. Kedua, penggunaan merek itu untuk apa? Terus ketiga, biaya. Biayanya itu dimaksudkan adalah franchise fee dan royaltinya. Dan yang keempat adalah wilayah usahanya itu di mana. Dan yang kelima, jangka waktu pemakaiannya itu sampai kapan gitu. Terus yang keenam, yang terakhir penyelesaian sengketa. Terus syarat sah perjanjian waralaba itu ada 4. Yang pertama adalah sepakat, yang kedua cakap, tiga objek tertentu, dan yang keempat sebab yang halal. Nah,
hak dan kewajiban dalam waralaba. Nah, kalau hak kewajiban ini ada dua pihak, yaitu franchisor dan franchise. Nah, kalau hak dari franchisor itu adalah menerima royalti, mengontrol standar usaha, sedangkan kewajiban dari franchisor itu adalah memberikan pelatihan, memberikan sistem bisnis, dan membina franchise agar dia bisa menggunakan merek dagang ini dengan baik. Terus juga ada franchise. Franchise ini haknya adalah menggunakan merek dan mendapat dukungan bisnis dari franchisor. Serta kewajibannya apa? Kewajibannya adalah membayar fee atau royalti kepada franchisor, terus juga menjalankan sesuai dengan SOP, menjaga reputasi merek gitu. Jadi franchise ini harus menjaga reputasi merek yang telah diberikan franchisor gitu. Jadi bisa dibilang dua pihak ini harus saling menguntungkan gitu. Nah, lantas apa kelebihan dan kekurangan dari sistem bisnis waralaba itu sendiri? Nah, kelebihannya itu yang pertama, resikonya itu lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena kita menggunakan merek dagang yang sudah dikenal oleh masyarakat umum. Jadi merek dagang itu udah siap jadi gitu dipakai. Yang kedua, sistem bisnis sudah jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi. Terus juga brandnya itu sudah dikenal oleh masyarakat. Nah, lantas apa kekurangannya? Kekurangannya itu karena kita menggunakan merek dagang orang lain, kita harus mematuhi aturan-aturan. Dan biasanya waralaba itu aturannya itu lebih ketat. Terus juga kita harus membayar royalti. Terus juga kurang bebas dalam berinovasi karena ada batasan-batasan terhadap merek dagang itu sendiri gitu. Nah, aspek hukum penting dalam waralaba itu ada pertama tuh, di sini saya akan menyajikan 4 menurut perspektif hukum bisnis. Pertama, perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI. Contohnya tuh kayak merek dagang, hak cipta, rahasia dagang gitu. Nah, HKI ini sangat penting karena menjadi inti dari bisnis waralaba. Nah, resikoan prestasi itu adalah aspek kedua. Nah, kenapa ada resikoan prestasi? Karena jika salah satu pihak perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya atau dia itu tidak sesuai dengan SOP atau keterlambatan, itu akan ada resiko one prestasi. Yang ketiga yaitu adalah sengketa kontrak. Sengketa kontrak itu bisa yang disengketakan itu adalah kayak dia tuh bersengketa antar kontrak gitu. Terus juga ada potensi monopoli. Nah, ini terkait dengan hukum persaingan usaha. Nah, ketika satu pelaku usaha itu menguasai pasar sehingga membatasi atau bahkan menghilangkan persaingan. Jadi potensi monopoli itu bakalan bisa terjadi gitu. Di sini saya menyajikan contoh kasus sederhana ya dari materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nih, misalkan seorang franchise itu tidak mengikuti SOP atau dengan cara dia tuh tiba-tiba dia tuh menurunkan kualitas produk itu sehingga merugikan nama brand. Nah, secara hukum ini bisa dikatakan one prestasi, kita bisa melakukan one prestasi. Karena apa? Karena franchisor ini bisa pertama dia bisa memberikan teguran kepada franchise. Yang kedua atau memutus kontrak kepada franchise atau yang ketiga menuntut ganti rugi gitu karena sudah merugikan nama brand. Nah, oke. Di sini saya dapat menyimpulkan dari materi saya, yaitu waralaba adalah kerjasama bisnis berbasis perjanjian di mana franchisor memberikan hak penggunaan sistem dan merek kepada franchise dengan imbalan tertentu. Dalam hukum Indonesia, waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dan harus memenuhi prinsip perjanjian dalam KUH Perdata. Waralaba melibatkan hak dan kewajiban serta perlindungan hukum, terutama terkait kontrak dan HKI. Oke, nah itu dia yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata saya mohon maaf, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semua, dadah. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.